agar Tuhan mengurapi setiap kita dengan urapan yang sama. Tolong mic yang lain bisa dimatikan supaya kita bisa konsen di dalam menerima firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkati dan urapilah kami dengan urapan yang sama. Sehingga kita saat belajar mengenai firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang memberkati kami, yang hidup di dalam kehidupan kami, akan memberikan pencerahan kepada setiap pribadi kami. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, kami menyediakan telinga kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun, sesampainya kami belajar di dalam diskusi malam hari ini, kami akan beroleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita malam hari ini belajar dengan satu judul, ingin membuktikan apakah benar bahwa Yesus itu adalah juru selamat untuk dunia satu-satunya. Saudara, tafsir yang salah akan menimbulkan khotbah yang keliru dan berdampak negatif, akan menyesatkan para pendengarnya. Oleh karena itu, saya berharap siapapun Anda yang biasa melayani Tuhan dengan menjadi sebagai seorang pembicara, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Jangan pernah keluar dari Alkitab firman Tuhan ini. Amin. Tetapi perhatikan, semua yang tertulis di dalam kitab suci harus kita lihat, harus kita renungkan. Demikian pula aspek yang satunya lagi adalah kehidupan yang ada di sekeliling kita tidak boleh tidak kita lihat. Jangan menutup mata terhadap kejadian kehidupan di sekitar kita. Sebab ternyata kita hidup sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, bukan hidup sendiri. Kita masih hidup bersama dengan bangsa yang demikian besar. Banyaknya bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita. Saudara, mari kita sekarang menyaksikan pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Saya bacakan ayat 10 sampai dengan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, lewat firman Tuhan ini jelas Alkitab, kitab suci yang kita yakini sebagai satu-satunya kitab suci yang ada di dunia ini untuk semua umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang satu. Dikatakan di sini bahwa Yesus Kristus Tuhan, juru selamat itu lahir, itu untuk apa? Ayat ke-10 mengatakan, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti dia hadir bukan hanya untuk orang Kristen dan Katolik saja, tetapi untuk semua bangsa, untuk semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Nah, saudara, demikian pula ayat yang lain memberikan petunjuk, yaitu di dalam Matius pasal 1, ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, saudara, dari dua Injil yang berbeda, redaksinya berbeda, tetapi menuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Engkau akan menamakan dia Yesus
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, berarti memang benar-benar yang ditulis di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat satu-satunya untuk dunia. Apalagi di situ dikatakan bahwa namanya dia itu harus diberi nama Yesus. Namanya dia juga diberi gelar sebagai Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Yaitu Allah yang telah berkenan menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tahu Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya dunia, kita masih ingin tahu ya, apa yang sesungguhnya ada di dalam jati diri Kristus sebagai juru selamat dunia, karena firman Tuhan ada begitu banyak yang memberikan referensi ya. Apakah betul dia adalah sang juru selamat sejati satu-satunya untuk dunia? Ternyata dia sendiri berkata, Yesus Kristus Tuhan sendiri menyampaikan sabda firman-Nya di dalam kitab suci, di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tadi barusan kita baca di dalam 2 Injil tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, lewat satu ayat firman Tuhan ini pula, akhirnya kita juga tahu, berarti untuk setiap orang boleh atau bisa selamat, mereka, orang-orang ini harus percaya kepada namanya, yaitu Yesus. Saudara, ayat yang lain Tuhan Yesus berkata juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 untuk meyakinkan kita apakah benar dia adalah Sang Juru Selamat satu-satunya. Dia berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, dengan tegas Yesus menyampaikan tidak ada jalan lain kecuali lewat aku. Hanya lewat aku saja orang bisa selamat, orang bisa sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, sehingga ketika Tuhan Yesus mengajarkan apa yang ada di dalam jati dirinya, apa yang ada di dalam isi hatinya, di dalam bentuk firman dan pengajaran kepada para rasul, akhirnya rasul-rasul itu pun, yaitu Petrus dan kawan-kawan, menyimpulkan, dan kesimpulan itu ditulis juga di dalam kitab suci. Saudara, dikatakan di situ Kisah Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. D-nya huruf besar, yang dimaksud di dalam konteks bacaan ini adalah Tuhan Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara, sudah jelas bahwa Tuhan Yesus ternyata adalah seorang juru selamat dunia satu-satunya. Kenapa sekarang dia bisa menyelamatkan? Kenapa dia bisa menyelamatkan semua umatnya? Dan di dalam Matius pasal 1 dikatakan dia menyelamatkan dosa umatnya. Siapa sih umatnya itu? Apakah cuma orang Kristen dan Katolik? Jelas bukan. Tetapi umatnya adalah seluruh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang ada di bawah kolong langit ini, karena dia adalah juga sang pencipta satu-satunya, bumi dengan segenap isinya. Termasuk
semua umat manusia. Oleh karena itu, ketika dia seorang juru selamat, kita bertanya-tanya. Kita bertanya-tanya, sebetulnya Tuhan Yesus itu menyandang gelar apa lagi? Kenapa dia bisa menyelamatkan? Ternyata Rasul Paulus dan kawan-kawan tadi menyimpulkan di Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Sekarang kita menyaksikan apa kesimpulan daripada rasul yang lain, yaitu Rasul Paulus, salah satu rasul yang paling pandai di antara semua rasul. Saudara, kita mau lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Bacaannya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10. Bapak Ibu, senang jika ayat-ayat yang saya berikan Anda nanti mencatat supaya nanti bisa direnungkan seusainya kita belajar bersama-sama. Karena di dalam kita belajar tentang isi hati Tuhan, tentang firman Tuhan, seyogianya jangan keluar daripada Alkitab ya. Jangan menyimpulkan sendiri ya. Tetapi apa yang Alkitab katakan, kita mau hormati, kita mau tunduk ya. Ayat 10 berkata begini, Rasul Paulus ini pengajarannya dia. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Saudara, silakan semua dicoreti, kalimat ini penting sekali, tetapi saya ingin mengajak kepada saudara, kata sesuai dengan yang dilakukannya, ini kata dilakukannya kan boleh diganti, artinya sama, sesuai dengan yang diperbuatnya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara, berarti setiap orang nanti harus ngadep kepada tata pengadilan Kristus. Loh, siapa? Kok Yesus Kristus lagi? Tadi dia menyelamatkan umatnya. Ya, di atas kayu salib. Semua dosa manusia sak jagat diampuni. Ya, sekarang disimpulkan juga oleh Rasul Paulus, setiap manusia kalau nanti mati, rohnya berhadapan muka dengan Kristus, dan setiap orang itu menghadap tata pengadilan Kristus, semua orang mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang dilakukannya, sesuai apa yang diperbuatnya, sehingga orang itu ditentukan sebetulnya. Dihakimi untuk apa? Untuk ditentukan. Orang ini orang jahat atau orang benar. Orang ini masuk ke neraka atau masuk ke surga. Demikian. Dasar Tuhan untuk menghakimi, untuk menentukan, tetaplah Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, ternyata juga Sang Hakim satu-satunya, adalah perbuatan setiap manusia. Setiap perbuatan manusia dipakai sebagai tolok ukur, sebagai parameter Tuhan untuk menentukan si A, si B ini orang jahat atau orang benar. Ya, orang jahat atau orang baik. Dia masuk neraka atau dia masuk surga, dasarnya dia tetap pakai perbuatan masing-masing orang. Nah, saudara, kita lihat daripada Rasul Paulus, sehingga kita menyimpulkan Tuhan Yesus ternyata bukan cuma juru selamat, ternyata dia juga hakim. Kenapa dia bisa jadi hakim? Karena ternyata dia juga katakan di dalam Wahyu pasal 22, saudara. Saudara lihat. Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13. Silakan juga dicatat, dicoret-coret di dalam Alkitabnya. Ya, setiap anak Tuhan yang saleh pasti akan memperhatikan firman Tuhan
khususnya yang keluar dari mulut Kristus ya, karena Dia adalah Tuhan ya. Dia adalah Sang Pencipta kita. Nah, Saudara, ayat 12 dan 13 berkata demikian. Sesungguhnya aku hanya huruf besar, datang segera dan aku hanya huruf besar ya. Membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Silakan semuanya dicoreti ya. Dia tetap ngomong akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Nah, Saudara, lewat penegasan ayat yang ke-13 inilah akhirnya kita menyimpulkan juga mengetahui bahwa di dalam jati diri Tuhan Yesus, Dia sekaligus Dia menjadi Allah, Sang Pencipta satu-satunya dunia dengan segenap isinya. Sebab Dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, Saudara, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, Saudara, berarti di dalam jati diri Tuhan Yesus ada 3 jabatan. Yaitu yang pertama, Dia adalah juru selamat satu-satunya untuk dunia. Kedua, Dia juga hakim satu-satunya yang bisa menentukan antara neraka dan surga setiap orang yang mati kemudian rohnya berhadapan dengan Dia. Yang ketiga, ternyata semua bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sebab Dia adalah Alfa dan Omega, Sang Pencipta satu-satunya dunia dengan segenap isinya, termasuk manusia siapapun. Nah, Saudara, jika Dia adalah seorang, Dia adalah Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, tentunya Dia adalah Tuhan juga yang mengasihi, yang menyayangi setiap umat ciptaannya, yaitu manusia siapapun. Baik itu Kristen, Katolik teristimewa, juga yang bukan Kristen, bukan Katolik. Kenapa? Karena ternyata, Saudara, Dia yang adalah Tuhan telah memberikan firman Tuhan kepada saudara dan saya di dalam Yunus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Ya, yang ke-10 dan yang ke-11. Silakan dicatat, saya bacakan. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu. Kepada siapa? Engkaunya itu adalah kepada Yunus. Yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak? Akunya besar. Aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, cerita tentang Yunus, saya yakin saudara tahu. Yunus diutus pergi ke Niniwe karena orang-orang Niniwe itu dosanya sangat besar. Sampai Tuhan berkata, orang Niniwe itu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa. Tetapi kepada orang-orang seperti ini, Tuhan sebagai yang punya ciptaan, Dia sayang kepada Niniwe. Jumlah penduduknya 120.000. Nah, saudara, apa yang responnya Yunus? Yunus menolak. Yunus berkata, mending dibinasakan. Ya, saudara, Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus, hatimu panas. Karena itu Tuhan tumbuhkan sebuah pohon jara yang bisa menaungi dia supaya dia bisa berteduh. Tetapi oleh Tuhan, saat Yunus menikmati pohon jara itu,
oleh Tuhan dibinasakan. Nah, setelah dibinasakan, Yunus kepanasan lagi. Yunus uring-uringan. Tuhan berkata pada ayat 10 dan 11. Yunus, kamu itu loh pohon jarak tidak ikut menumbuhkan. Tetapi aku menumbuhkan dalam 1 hari dan dalam 1 malam juga aku binasakan. Kamu sayang dengan pohon jarak ini tadi. Oleh karena apa? Itu bermanfaat untuk kamu. Kamu pikir enak saja kamu bilang. Niniwe harus dibinasakan. Aku sebagai yang punya, terlebih aku sayang. Kalau kamu bisa sayang dengan pohon jarak itu, apalagi aku. Aku akan lebih sayang kepada Niniwe yang jumlah penduduknya adalah 120 jiwa. Nah, saudara, zaman sekarang ada banyak pembicara yang dengan khotbah, dengan nada yang demikian tegas dan lain sebagainya, seakan-akan menunjukkan iman yang luar biasa, tetapi sesungguhnya mereka punya semangat seperti Yunus. Binasakan. Dan mereka berkhotbah berkata, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, mereka yang tidak terima Yesus Kristus Tuhan pasti dibinasakan. Saudara, hati-hati, hati-hati. Kita mesti meneliti ya firman Tuhan yang lain, sebab ternyata Yesus Kristus Tuhan itu justru menekankan kepada saudara dan saya sebagai patokan, sebagai pedoman, sebagai tolok ukur, sebagai barometer. Orang itu dihakimi berdasarkan perbuatannya. Saudara, sebelum ke sana, saya ajak dulu saudara. Ketika Tuhan Yesus sudah ada di surga, maka wahyu kan datang. Tadi wahyu 22, ayat 12 dan 13, Anda sudah catat. Sekarang saya tunjukkan juga wahyu pasal 20, ayatnya 12-13 juga. Ya. Itu judul bacaannya adalah hukuman yang terakhir. Bunyinya demikian. Dan aku melihat, akunya kecil, itu adalah Yohanes para Rasul yang terima wahyu. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Nah, tahta mana? Adalah tahta yang Rasul Paulus bicarakan tadi di 2 Korintus pasal 5 ayat 10 tadi. Lalu dibuka semua kitab. Loh, semua kitab berarti banyak kitabnya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Loh, ada kitab lain, ada semua kitab. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Tolong dicoret semua ya kalimatnya. Perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oh, ternyata semua kitab tadi, kitab-kitab itu mencatat perbuatan saudara dan saya. Di samping ada kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Mungkin kitab kehidupan itu isinya cuma daftar nama-nama yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kitab-kitab lain itu adalah kitab-kitab yang merekam kehidupan saudara dan saya, perbuatan kita sebagai pedoman Yesus yang adalah hakim satu-satunya untuk menghakimi orang yang hidupnya yang sudah menghadap kepada dia untuk ditentukan apakah orang ini berhak atas surga atau justru masuk ke dalam neraka. Nah, saudara, ayat 4:13, maka laut juga menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Siapa? Apakah Kristen dan Katolik saja? Tentunya tidak. Yang mati di dalam laut banyak, ya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, saudara lihat, ya, saudara lihat. Perbuatan ini menjadi dasar Yesus Tuhan itu untuk menghakimi dan menentukan. Siapa yang berhak masuk ke surga, siapa yang harus masuk ke neraka. Nah, saudara, jika dia adalah Tuhan yang Sang Pencipta, tentunya
dia pun ingin mengasihi juga, sama seperti orang-orang Niniwe yang dikasihi. Nah, saudara, Tuhan mengasihi orang Niniwe tidak jadi membinasakan hanya karena apa? Hanya oleh karena orang Niniwe berbalik dari hidup jahatnya menjadi hidup yang bertobat. Sehingga Tuhan tidak jadi membinasakan seperti semangat daripada Yunus. Oleh karena itu hati-hati, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Saya ingin nanya sama Pak Liman yang seringkali khotbah demikian, ayat firmannya ada di mana? Nanti silakan Pak Liman tunjukkan. Sedangkan saya hanya berani menunjukkan ayat-ayat sesuai yang tertulis dalam kitab suci bahwa Yesus Tuhan itu menghakimi berdasarkan perbuatan setiap orang. Saya tunjukkan satu-satu. Nah, saudara, saya juga ingin tunjukkan pada Matius pasal 16 ayat 27. Silakan dicatat, yaitu ketika Tuhan Yesus masih hidup bersama para rasulnya. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti memang betul-betul perbuatan ini menjadi satu-satunya pedoman dan tolok ukur Kristus untuk menjatuhkan penghakiman. Saudara, tentunya kita juga bertanya-tanya, perbuatan baik tidak menyelamatkan ini hasil perenungan dari Pak Liman pribadi atau bagaimana? Atau ada di dalam ayat Alkitab sebagai dasar kita belajar firman Tuhan tidak keluar dari kitab suci. Nah, saudara, kemudian muncul pemikiran saudara dan saya. Perbuatan yang seperti apa yang bisa membuat Yesus Tuhan itu menyelamatkan orang di luar Kristen dan Katolik. Juga menyelamatkan orang Kristen dan Katolik. Nah, saudara, saya pasti tidak pernah akan keluar dari konteks dari kitab suci ini. Ya, nah, saya tunjukkan beberapa. Yang pertama, silakan Anda catat. Matius pasal yang ke-8. Di situ Anda silakan baca mulai ayat 5 sampai dengan 13 ya. Tetapi saya ambilkan saja ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, ceritanya adalah ada perwira di Kapernaum yang datang kepada Tuhan Yesus. Siapa perwira itu? Jelas bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi. Mereka bangsa lain. Mereka adalah orang Romawi. Nah, dia berkata sama Tuhan Yesus bahwa dia punya karyawan itu sakit. Dia minta tolong supaya Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Nah, orang ini tahu diri, orang Romawi ini, dan dia berkata, Tuhan jangan repot-repot. Saya tidak layak menerima engkau. Tuhan berfirman saja, karyawanku pasti sembuh. Nah, saudara, akibat dialog seperti inilah muncul kekaguman hati Tuhan Yesus kepada iman orang Romawi ini. Maka ayat ke-10, nanti tolong dibaca 11, 12, 13, Anda akan terkejut ya. Ternyata orang-orang ini duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara, apa? Pujian dari hati yang paling dalam oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-10 dia berkata kepada pengikutnya, iman sebesar orang ini, orang Romawi ini, tidak pernah kujumpai ada di tengah-tengah orang Israel. Artinya iman orang Israel, iman orang Kristen Katolik itu kalah semua dengan satu orang ini.
Kenapa saya katakan orang Kristen Katolik kalah? Karena orang Kristen Katolik suka menerjemahkan, menafsirkan. Kami Israel rohani, kan begitu. Ya, sama. Dia katakan iman sebesar ini tidak ada. Nah, pertanyaan saya sebagai perenungan saudara yang mengikuti pelajaran hari ini, kira-kira kata-kata pujian Tuhan Yesus itu diberikan oleh Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Artinya orang yang dipuji ini juga diselamatkan di surga, atau Tuhan Yesus cuma iseng-iseng dipuji tapi masuk neraka. Nah, ini kita mesti mikir ya, sebagai cendekiawan Kristiani yang sekolah teologi, baik jenjang S1, S2, S3, kita kalau namanya cendekiawan, kita selalu ingin berpikir ya, supaya apa? Firman Tuhan yang hidup ini tadi boleh senantiasa mengikuti kepada dunia sampai kiamat, sebab Tuhan Yesus juga berkata, lebih mudah bumi, langit dan bumi itu lenyap daripada 1,1 koma hukum Taurat itu batal. Artinya kitab suci kita itu up to date sampai dunia kiamat, ini bisa mengikuti kejadian yang dialami oleh manusia di dalam dunia. Nah, saudara, kemudian yang kedua, saya tunjukkan juga ada di dalam Matius pasal 15 ayat ke-28. Saudara, Matius 15 ayat ke-28 itu tentang perempuan Kanaan. Saudara nanti baca mulai ayat 21 sampai 28. Saya bacakan ayatnya 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh." Saudara, siapa orang perempuan Kanaan itu? Jelas, dia adalah bangsa kafir. Tetapi perbuatan perwira tadi, perbuatan ibu ini tadi, ternyata mengandung iman sesuai dengan yang difirmankan oleh dia. Sehingga muncul pujian dari hati Tuhan Yesus, memuji perwira, memuji perempuan dari Kanaan itu. Nah, saudara, masih juga saya akan tunjukkan yang lain. Bisa yang kemarin disampaikan oleh Pak Michael, ya. Bagaimana dengan orang Samaria? Saudara, di dalam perbincangan perempuan Samaria itu tadi dengan Tuhan Yesus di sumur tadi, jelas perempuan Samaria mengakui, "Loh, engkau orang Yahudi mau bicara dengan orang Samaria?" Biasanya orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria, sebab orang Samaria adalah orang yang bukan Yahudi asli, tetapi orang Yahudi yang menikah dengan bangsa lain. Itu orang Samaria. Sehingga orang Yahudi, orang Israel yang agak sombong ini tadi menganggap mereka bukan levelnya bergaul dengan orang Yahudi. Nah, saudara, ternyata orang Samaria ini tadi yang menunjukkan perbuatan sesuai dengan yang difirmankan oleh Kristus, sehingga Tuhan Yesus berkata, orang Samaria inilah yang menunjukkan kasihnya kepada sesama. Sedangkan suku Lewi, imam, tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara, masih saya tambah satu lagi. Saudara, mari sekarang kita buka Yakobus pasal 2 ya. Yakobus pasal 2, kita bicara tentang orang yang namanya Rahab. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 25 dan 26. Ya, sebagai penutup daripada khotbah saya. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan
Orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, perbuatan tetap menjadi yang terutama di hati Tuhan Yesus. Perbuatan juga yang dipakai Tuhan Yesus untuk menghakimi setiap manusia yang hidup di dunia dan pulang berhadapan dengan Dia. Dan Rasul Paulus pun di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berkata bahwa setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Sesuai dengan tata ibadah tadi yang saya utarakan, bahwa sekarang tiba saatnya ya yang mau kita berdiskusi, karena Bapak Roni Suwono tadi mengatakan tolong dicatat, tapi ini saudara kita Pak Lem sepertinya sudah left beliau ya. Kata ada Zoom jam 8 ya. Iya, oke. Saya beritahukan untuk kita yang hadir pada malam hari ini, di sini ada judulnya Yesus Juru Selamat. Jadi ada di sini semua yang kita bacakan ternyata mengarah keselamatan, ya Bapak Ibu ya, mengarah ya atau keselamatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya, 11 ayat. Lukas, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, 2 Korintus, Wahyu, Yunus, Matiusnya ada 3, ada 4, Yakobus terakhir. Bapak Ibu, memang Bapak Ibu tadi mencatat apa yang kita dengarkan bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Boleh Ibu, Bapak Ibu bertanya, ya, boleh bertanya ataupun mendiskusikan. Pak, ini loh. Ya toh. Pak, ini loh kok yang ini begini. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Dan kalau memang tadi mengikuti dengan seksama, boleh kesaksian dari dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu, atau kejadian-kejadian ataupun yang dibacakan tadi, semua keselamatan, ada keselamatan di dalam keluarga kita dari Yesus Kristus, boleh dalam kesaksian. Sekarang saya berikan tanggapan atau diskusi bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, ada tinggal 23 orang. Mari Bapak Ibu, boleh silakan. Saya berikan waktu mulai sekarang. Yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Saya ini kan kasihan jemaat itu dicekoi dengan khotbah-khotbah yang salah begitu. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, pastilah Dia juga ingin setiap umat ciptaannya berbuat baik, begitu loh. Ya. Pasti Dia ingin semua manusia berbuat baik. Nah, ternyata banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh saudara kita di luar Kristen dan Katolik yang mereka sendiri tidak sadar itu mengagumkan hati Kristus, gitu loh. Iya. Satu misal. Mereka kirim oksigen sekian kapal. Apakah ini tidak mengagumkan? Kristus tentu akan bilang, aduh ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Dia kirim beras sekian ribu ton. Apakah Kristus tidak akan ngomong, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Mereka tidak ngerti. Dengan firman itu mereka tidak ngerti. Tetapi Tuhan, pencipta, itu juga memberikan roh kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Karena aku
sebagai pemilik, yaitu Sang Pencipta. Tentunya dia ingin setiap orang berbuat baik. Iya. Ya, Setuju. silakan. Setuju ya Pak Mamur ya. Kenapa? Karena saya tidak keluar dari kitab suci. Sedangkan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ayatnya mana? Tunjukkan. Jangan kamu itu memunculkan ajaran sendiri begitu loh. Ayatnya mana sudah ya. Kita supaya bisa baca gitu loh. Bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Berarti bisa disimpulkan. Kalau gitu perbuatan baik tidak perlu. Nah, dunia akan rusak ini nanti. Iya. Iya. Saya berikan pertanyaan pada Damai Dalio, Pak. Ada, Pak? Pak Damai Dalio, silakan. Silakan, Pak, kalau ada. Monggo. Bu Lydia, Bu Lydia. silakan Ibu. Nenek mau nanya, Pak. Oh, nenek mau nanya. Oke, bentar Bu Lydia. Biar nenek dulu nih, yang tua dulu, silakan. Silakan nenek. Silakan, Terima Nenek. kasih. Ya. Saya sudah bisa mengerti yang Pak Ya. Roni khotbahkan. Cuma yang Ya. saya mau tanya, Iya. perbuatan baik ini kan ada hubungannya dengan iman. Karena Iya. iman erat sekali dengan perbuatan baik. Nah, Betul. iman dengan betul. perbuatan baik itu yang menyelamatkan atau hanya perbuatan baik tanpa iman. Iya. Oke. Sebab di sini tadi Pak Roni khotbahkan bahwa perbuatan dari Perwira tadi. perjanjian lama dari perwira dan itu di perjanjian lama dan apa ini Niniwe, soal Iya. Niniwe ke perjanjian Iya. lama. Kalau saya lihat, maaf Pak Roni, mungkin saya salah. Kalau Iya. saya lihat itu adalah perbuatan jasmani, artinya diselamatkan secara jasmani. Kalau Iya. itu Niniwe diselamatkan secara jasmani, jelas. Dan Oke. kita ini sudah masuk di dalam hukum Yesus, Iya. di mana kita harus mempunyai iman, dan iman itu Iya. harus dengan perbuatan. Perbuatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, apa yang harus kita perbuat. Nah, Oke. kalau perbuatan baik ini tanpa iman, Iya. sebab kita tahu bahwa iman itu adalah percaya bahwa Yesus Iya. itu Tuhan dan Juru Selamat dan lain-lain. Iya. Nah, apakah itu yang dipertimbangkan oleh Tuhan nantinya, ataukah itu tidak menyelamatkan kalau hanya perbuatan baik? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Nek. Jadi saya nanya aja, saya kembalikan dalam bentuk pertanyaan untuk menjawab dari pertanyaan Nenek. Ya, baik sekali. Seakan-akan ya Niniwe itu kan baru diselamatkan secara jasmani, tidak ditunggang balikkan Niniwe. Ya, mereka tidak dibinasakan hari itu. Ya. Kalau ditunggang balikkan, otomatis mereka mati di dunia, mati sekali di surga, kan begitu. Ya, kemudian mereka masih dikasih kesempatan untuk dapat surga. Nah, sekarang saya nanya, ya, beri contoh perbuatan baik kita kepada orang lain yang tidak mengandung iman itu kira-kira ada apa tidak? Nah, lihat ya, ya. Semua perbuatan baik kita kepada orang lain ternyata itu mengandung iman. Karena apa? Itu ada firman-nya. Misal nih, ada apa itu kesempatan ya. Kita itu untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang ya. Barangnya dia ketinggalan atau tidak ya. Handphonenya ketinggalan. Terus kemudian orang ini, pemuda ini, nek, awas nek, handphonenya nenek ketinggalan. Perbuatan orang ini gimana? Baik, ini ada mengandung iman tidak? Ya, sekarang saya mau tanya kepada Pak Roni, yang dimaksud dengan iman, dengan iman yang Pak Roni bicarakan ini, iman kepada siapa? Gitu. Oke. Iman kepada siapa? Oke, Nek. Kata iman
kata iman ya, untuk kita orang Kristen dan orang Katolik, boleh kita tadi melihat dari Yohanes 14 ayat 6. Ya, tadi yang tak bacakan. Yohanes 3 ayat 16. Yang percaya di dalam namanya. Berarti kita percaya kepada Kristus. Betul ya? Pada Kristus. Berarti kita seakan-akan kita itu harus beriman kepada Dia. Nah, kata ini tidak boleh ditafsirkan secara sempit. Hanya percaya saja. Sebab orang di luar sana yang tidak Kristen, tidak Katolik, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, itu kemudian mengajukan pembelaannya dia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bagus yang mana? Kristen ya sudah dibaptis, beriman, percaya kepadamu, tetapi tidak melakukan firman-Mu. Ya. Ya, tetapi tidak melakukan firman-Mu. Kami tidak dibaptis, tetapi melakukan firman-Mu. Silakan pilih. Nah, itu tadi. Paham, Nek? Nek, anunya Sama itu. Ya, gimana? Apa enggak sama itu? Loh, Artinya sama gimana, yang Nek? samanya begini, orang yang beriman tapi tidak berbuat itu Ya. kosong, dan itu Ya. sama saja tidak percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Dan yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi berbuat, tapi berbuat baik sama saja. Tidak, maksudnya Artinya, nenek tidak selamat kan gitu toh, Nek? Iya toh? bukan tidak selamat, mohon maaf. Iya. Sebab kalau saya menghakimi itu namanya kalau tidak selamat. Oh enggak, Nek. Saya Jadi diskusi kita ini cuma ingin menentukan mereka tuh diselamatkan tidak gitu, Nek. Jadi kalau buat saya, Pak, yang iman tanpa perbuatan itu kosong, tidak selamat, tidak selamat. Yang itu tadi tanpa iman, perbuatan baik. Saya berpikir, saya ini berpikir, itu juga tidak diselamatkan. Karena Tuhan Yesus, akulah jalan, jalan kebenaran dan hidup, sudah jelas. Betul. Tanpa melalui aku, kamu tidak akan sampai kepada Bapa. Ya, oke. Nek, sudah ya. Matius pasal 8 nenek buka. Matius pasal 8 nenek buka. Ya. Yang menyelamatkan perwira itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus tadi, menurut nenek, oleh Tuhan Yesus diselamatkan di surga apa tidak? Matius 8. Dia memang percaya kepada Yesus, berarti dia beriman. Apalagi imannya besar. Sebentar, Bu. Sebentar. Dia percaya kepada Tuhan Yesus itu dalam artian ya, Nek. Dia itu tidak disebutkan loh bahwa akhirnya dia jadi Kristen apa tidak loh, Nek. Tidak loh ya. Tetapi dia percaya, dia bilang, Tuhan, Engkau ini kan Allah yang Maha Kuasa. Aku loh Tuhan, aku punya prajurit. Aku juga punya atasan, itu tadi loh. Loh kenapa? Engkau yang Maha Kuasa mesti repot-repot. Itu tadi loh, Nek. Ya. Tetapi tidak disebutkan, dia jadi Kristen atau tidak loh, Nek. Tidak loh. Nah, untuk orang-orang seperti itulah, saya itu ingin sekali memperkenalkan Yesus Tuhan itu ya, jangan sampai salah. Sebab ketika orang Kristen diberi tugas untuk menjalankan amanat agung ya, ajarkanlah beritakanlah firman-Ku ke seluruh penjuru dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan. Saya khawatir ketika orang itu selalu berpatokan hanya karena tidak dibaptis, berarti dia tidak beriman, itu saya katakan itu salah. Sebab apa? Perwira ini percaya bahwa Yesus itu Maha Kuasa, walaupun dia tidak dibaptis. Perempuan Kanaan itu percaya Engkau Maha Kuasa walaupun tidak dibaptis. Ya, betul ya. Rahab sendiri itu pelacur. Nah, ini tadi, Nek. Karena dasar yang seperti ini berarti ternyata apa? Ada orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dia melakukan perbuatan yang mengandung iman, walaupun dia tidak dibaptis, sama seperti perwira ini kan tidak ada terusannya menjadi pengikut atau tidak. Tapi perbuatannya itu mengagumkan hati Tuhan Yesus. Nah, sehingga dengan demikian harusnya kita sebagai orang Kristen itu berkhotbah tidak dengan model yang seperti itu. Harusnya orang Kristen berkhotbah bagaimana? Yesus Tuhan satu-satunya mengasihi engkau kepada orang di luar Kristen dan Katolik. Sebab Yesus Tuhan ngelihat ada begitu banyak perbuatan baikmu yang menyenangkan hatinya. Tetapi masih banyak perintah-perintah Yesus yang akan disampaikan kepadamu, yang akan membawa engkau hidup di dalam damai sejahteranya. Otomatis mereka berpikir, berarti Yesus ini tidak arogan. Seperti yang diberitakan. Tidak dalam Yesus mati. Termasuk Pak Liman kemarin menunjukkan seakan-akan imannya besar. Dia konsisten sampai dia berkata, Papa mamaku saya injili tetap tidak terima Kristus. Dia binasa. Ini dengan papa mama loh. Nah, hati-hati loh. Anak yang mengutuki, saya bacakan. Matius 15, silakan Nek dibuka. Matius 15, ayatnya yang keempat. Hati-hati loh. Ya, orang seperti ini hidupnya susah bisa enak loh. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Sudah. Ini dengan papa mamanya yang memelihara dia sejak kecil, yang melahirkan dia, sampai hati loh. Hanya untuk menunjukkan bahwa saya konsisten dengan ajaran ini. Kan gitu. Saya beriman kepada Kristus. Nah, kemudian dia berkata, papa mamaku tak injili tetap tidak bisa terima Tuhan Yesus. Dia pasti tidak diselamatkan. Nah, urusannya dia sendiri. Nah, itu tadi. Nah, kenapa anak bisa sampai hati seperti itu? Kenapa engkau tidak punya rasa belas kasihan? Jika engkau adalah anak Kristus, sifat Kristus yang paling utama adalah belas kasihan. Loh, ini dengan orang tua sendiri. Bisa sampai ada hati yang seperti itu. Gitu ya, Nek? Sudah ya? Saya bisa pindah ke yang lain? Enggak, sebentar Pak Roni. Ya, saya silakan. tahu bahwa baptisan air itu kan tidak menyelamatkan. Ya. Jadi kan baptisan itu hanya tanda saja. Jadi ya. Orang itu mau dibaptis air atau tidak, itu dalam percaya di dalam dirinya, orang lain tidak tahu, tapi dari perbuatannya dia tahu. Orang lain tahu. Sehingga saya percaya. Jadi saya percaya bahwa yang Pak Roni khotbahkan tadi itu memang benar. Cuma saya hanya tanya yang kalau dia tidak percaya, artinya orang perbuatan baik di luar percaya Yesus, maksudku di luar percaya Yesus, bukan Kristen atau Katolik, di luar percaya Yesus, apakah itu bisa selamat atau tidak? Jadi di luar percaya Yesus, Pak Roni, bukan kalau Kristen orang atau tidak percaya Tuhan Yesus pasti tidak selamat, Nek. Tetapi perbuatan baik yang biasa dilakukan itu selalu ada di dalam firman-Nya. Paham ya? Misal nenek sedang ingin bangun gereja, datanglah orang dari seberang sana datang. Ya kan sering kan disaksikan oleh pendeta. Loh, yang nyumbang gereja, pembangunan gereja bukan anak Tuhan, orang dari seberang datang ngasih, saya enggak kenal. Ya. Perbuatan ini mengandung iman tidak? Betul. Nah, itu tadi. Sebab iman memang tidak bisa dilihat, tapi dari perbuatannya. Betul ya, dari perbuatan itu tadi, maka iman menjadi sempurna. Oleh karena tadi saya nanya ke nenek, sebagai jawaban ke nenek, beri saya contoh perbuatan baik Anda kepada orang lain, bukan kepada keluarga, kepada orang lain, yang tidak mengandung iman sesuai dengan yang difirmankan oleh dia yang seperti apa. Contoh. Saya duduk di bis. Busnya penuh. Naik nenek. Saya enggak kenal, orang tua. Saya berdiri,
Nek, silakan Anda duduk biar saya berdiri. Baik enggak saya? Masuk di dalam firman tidak? Kan begitu. Hormatilah setiap orang tua. Nah, semua perbuatan baik itu ada di sini. Sebab kalau dia adalah Tuhan, dia inginkan semua manusia berbuat baik. Oleh karena itu, dasar dia menghakimi, dia tidak ngomong iman lagi. Kenapa? Karena iman tidak bisa pisah dari perbuatan. Ya, iman bekerja dengan perbuatan, sehingga lewat perbuatan itu iman menjadi sempurna. Betul ya? Nah, semua perbuatan baik selalu mengandung iman. Dari apa? Dari firman yang dia sudah firmankan. Kenapa? Karena dia ketika dia sebagai Tuhan yang sebagai pencipta, tentunya Tuhan selalu ingin setiap manusia yang diciptakan itu berbuat baik. Ya, sudah Nek, tak pindah ke lain ya. Sudah ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lydia, silakan. Terima kasih. Terima kasih, saya hampir kasih. sama pertanyaannya dengan. Oh, hampir sama. Iya, oke. Jadi sudah enggak ada yang lain, sudah cukup. Oke, silakan yang lain. Yang lain silakan. Ya, sayang ini Pak Liman kabur ya. Nah, harusnya saya akan tanya sama dia, mana ayatnya yang berkata perbuatan baik tidak menyelamatkan. Nah, kalau perbuatan baik tidak menyelamatkan, berarti berbuat baik tidak penting, kan begitu. Ya, ayatnya mana Alkitabnya? Silakan, ada yang bertanya, Bu Rida atau siapa, Mbak Mawar? Ya, saya mau tanya, Pak. Silakan, Pak Michael. Ya, perbuatan baik itu sama dengan kasih tidak, Pak? Menurut Bapak, singkat aja pertanyaan saya, Pak. Sama ya, Pak ya. Setiap perbuatan baik mengandung kasih. Ya, saya setuju, Pak. Ya. Karena firman Tuhan ini kan kita pegang hari ini, kita semua orang-orang Kristen andalkan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau orang Kristen tidak mengandalkan firman Tuhan, tidak percaya firman Tuhan, bukan orang Kristen itu, Pak. Betul, ya. Makanya kita mesti harus kembali ke Alkitab, gitu loh. Nggak boleh keluar dari sini. Perbuatannya nenek tadi luar biasa. Iya. Neneknya Jen tadi itu luar biasa pertanyaannya. Oh, nenek ini ngerti Alkitab, Pak. Iya, tajam pertanyaannya. Iya. Cuma saya akan lengkapin, Pak. Akan lengkapin begini sekalian sama neneknya Jen, bahwa kalau tadi saya pertanyakan kepada Pak Roni bahwa perbuatan baik sama dengan kasih, kita buka Amsal 10 ayat 12b. Ya. Apa ya. Pak? Amsal 10 ayat 12b. 12b. Oke, iya. Kasih menutupi segala pelanggaran. Ini firman Tuhan yang berbunyi ini, Pak. Iya. Ya. Jadi kalau kita aminkan, berarti perbuatan baik itu menutupi segala pelanggaran kita. Iya. Betul, mungkin Pak. pelanggaran kita waktu masih kecil belum tentu punya iman. Iya. Belum tentu punya iman. Kita juga biarpun keturunan orang Kristen, kadang-kadang orang Kristen masih umur belasan tahun pun belum tentu punya iman. Iya. Tapi kalau dia berbuat baik, tentunya dia menutupi segala pelanggaran itu. Lihat itu saja, ya, Pak, saya tambahkan. Terima kasih Pak Michael, terima kasih. Makanya tadi kan saya juga bacakan kisah tentang Rahab. Ya, kalau kita lihat sejarahnya Rahab, ya, dia itu pelacur loh. Perbuatan baik apa? Dia lakukan satu perbuatan baik, oleh Tuhan diperhitungkan loh. Ya, ketika itu, ya, Yosua memerintahkan orang-orangnya untuk mengamat-amati, mengintai, survei ya Yeriko seperti apa. Nah, ketika mereka masuk ke Yeriko, orang Yeriko mengetahui orang ini mau ditangkap, orang Israel ini, anak buahnya Yosua mau ditangkap. Nah, pada saat seperti itulah masuk ke rumahnya Rahab dan oleh Rahab disembunyikan. Nah, itu kisahnya. Nah, Rahab melakukan perbuatan ini tadi dan itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, Rahab siapa? Rahab ternyata kalau Anda urut ya silsilah daripada Tuhan Yesus, Rahab ada di sana. Rahab punya anak Boas. Boas itu yang ngambil Rut itu tadi. Terus kemudian keluar Isai dan lain sebagainya, Daud dan lain sebagainya. Nah, Saudara, oleh karena itu
Salah kalau orang Jawa, ya orang Jawa biasanya kalau milih mantu itu kan ada syaratnya. Bibit, bobot, bebet, kan gitu ya. Loh, kalau mau bicara bibitnya Rahab sudah enggak masuk, kan begitu. Tetapi lihat, Tuhan yang Maha Kasih adalah Allah yang Maha Pengampun. Walaupun Rahab itu pelacur, masuk dalam garis keturunan Yesus Kristus Tuhan. Nah, silakan yang lain, monggo. Iya Pak, Baik. saya tambahkan Pak. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Bicara tentang iman Pak. Bicara tentang iman, tentunya semua orang Kristen dan Katolik harus punya iman kepada Yesus. Kalau tidak, jangan jadi orang Kristen. Betul, betul. Ya Pak. Tapi kalau bicara tentang iman kepada orang yang di luar dari Kristen dan Katolik, tentunya aneh buat mereka. Iya. Tapi paling tidak Tuhan menilai perbuatan baiknya. Nah, bagaimana supaya dia beriman kepada Tuhan, itu tugas kita. Tugasnya kita dalam tugasnya kita menginjili mereka sesuai amanat agung. Iya. Amanat agung Matius 20 ayat 28 ayat 19 dan 20. Iya, karena betul, itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Suruh diajar, Pak, supaya dia mengerti. Makanya, yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tugas kita memberitahu. Dia banyak orang di dunia ini berbuat baik, tapi dia tidak punya iman. Nah, tugas kita menginjili supaya mereka punya iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Michael. Oleh karena itu, di dalam komunitas teman-teman bisnis saya, teman-teman bisnis ini kan mudah terketuk hatinya kan. Mereka kadang nyumbang orang yang kesulitan, kena bencana, itu dengan duit mereka itu ringan sekali. Karena itu cara saya memperkenalkan Tuhan Yesus dan menginjili mereka adalah saya berkata, Yesus Tuhan, Sang Pencipta, itu mengasihi kalian loh. Kenapa? Karena ada begitu banyak perbuatan baik yang kau lakukan dan itu menyenangkan hati dia. Tetapi Anda harus tahu, dari Alkitab yang tak pelajari, ada begitu banyak perintah Yesus yang Anda harus tahu karena Anda akan dibawa hidup di dalam damai sejahteranya. Otomatis menggugah dia untuk mengetahui apa itu perintah itu. Sebab Yesus Tuhan berkata apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-6, saudara lihat. Tentang gembala yang baik judulnya. Ke-16 ya. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba dari kandang lain. Nah itu tadi. Dari kandang lain. Nah berarti siapa? Dari seberang sana. Harus tak tuntun. Nah itu tugasnya kita, bawa domba-domba digiring dekat kepada Kristus. Tetapi kalau cara orang Kristen memperkenalkan Kristus seperti itu, Anda gagal memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai pencipta, sebagai hakim, sekaligus Anda gagal meyakinkan bahwa kitab suci ini adalah satu-satunya kitab untuk dunia. Yang kejadian yang akan datang itu bisa diikuti. Tidak ada kitab suci yang menubuatkan apa yang bakal terjadi sampai dunia berakhir kecuali Injil. Tidak ada. Dan ini bisa diikuti kebenarannya. Nah, kita mesti pandai-pandai menyampaikan. Lihat, kebanyakan orang yang mendengar khotbah-khotbah seperti itu kan selalu ngomong begini. Ah, kamu ini arogan sekali. Kamu selalu kalau tidak dalam Yesus binasa dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Untuk orang-orang tertentu yang memang belum mengenal Tuhan Yesus atau yang sudah a priori. Sebab sudah dikasih tahu di luar agama kita adalah kafir. Nah, otomatis langsung menolak. Sebab apa? Aku, kata orang di seberang, tidak ada hati di dalam Yesus. Tetapi ketika saudara berkata, Yesus Tuhan, Sang Pencipta, mengasihi kamu. Orang sudah berbeda.
Sakeus ada di atas pohon. Tidak seorang pun kasih jalan Sakeus. Sehingga Sakeus harus naik ke atas pohon. Tetapi apa yang terjadi? Yesus Tuhan berdiri di bawah Sakeus dan dia bilang, Sakeus turunlah. Hari ini aku akan singgah di rumahmu. Nah, itulah yang membuat Sakeus itu terharu. Manusia semua tidak mengindahkan aku, tidak kasih aku jalan. Tetapi Yesus yang aku kagumi ternyata apa? Menyapa aku dengan kelemah lembutan, dengan kasihnya. Sehingga dia berkata, Tuhan, separuh dari hartaku aku persembahkan untuk orang miskin. Jika ada hasil aku memeras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Itu tadi. Ya Pak Makmur, silakan. Mungkin ada yang lain. Baik, Bapak Ibu, sekarang Bapak Mikael sudah itu namanya Pak sharing ataupun kesaksian daripada Pak Mikael menyambungkan apa yang sudah dimakan masyarakat Roni. Sekarang saya mau memberi kepada Pak Eko Purnomo. Pak Eko Purnomo, ada yang mau dipertanyakan ataupun ataupun kesaksian. Silakan Pak Eko Purnomo. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Silakan. Begini Pak Roni, saya Ya. mau bertanya, apakah di dalam Katolik ada keselamatan juga, sedangkan di dalam Alkitab mereka ada penambahan kitab. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Alkitab, bahwa tidak boleh menambahi firman-Nya. Nah, apakah itu ada keselamatan, Pak? Karena mereka menambahi firman Tuhan. Oke, sudah. Yang pertama, Pak Eko, apakah Anda yakin tanpa Katolik ada, Anda akan ada? Itu yang satu. Ya, pertama, ya. Sama seperti anak itu tadi yang mengutuki ayahnya ibunya. Tanpa ayahmu, tanpa ibumu, apakah engkau akan lahir? Tanpa ada Katolik tidak ada Protestan. Ya, tanpa Katolik tidak ada Katolik, tidak ada Pentakosta, Baptis dan lain sebagainya. Ya, itu satu ya. Nah, ketika Anda berkata ini menambahi firman, dari mana Anda bisa berkata ini menambahi firman? Karena apa? Menurut pemahaman orang Katolik, ya yang deuterokanonika itulah yang firman Tuhan. Itu satu. Ya, ya pemahaman mereka itulah yang dijadikan cara pandang Tuhan. Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah terjadi lahirlah Protestan lewat Martin Luther King. Kenapa? Karena Martin Luther King asalnya Katolik. Dia tahu di dalamnya ada sesuatu yang tidak cocok dan lain sebagainya. Salah satunya dulu ada oknum Katolik yang mencari dana dengan menjual surat penghapusan siksa itu tadi. Sehingga orang-orang yang tidak bisa memberikan sumbangan duit ini tadi kan merasa, loh, gimana dengan keselamatan kami? Nah, macam-macam itulah puncaknya meledak, mereka memisahkan diri. Nah, setelah mereka memisahkan diri, kitab suci yang sebetulnya cuma satu itu tadi, kemudian dikoreksi. Diteliti lagi, mana yang akan dipakai, mana yang harus dikeluarkan. Kenapa mereka mengeluarkan? Salah satunya adalah kesaksian-kesaksian yang isinya kesaksian-kesaksian, kejadian-kejadian yang tidak ada saksinya, itu dikeluarkan. Nah, sehingga termuatlah kitab sucinya kita ini ya, dikurangi dengan beberapa kitab yang kita yakini oleh orang-orang Protestan dan lain sebagainya, bahwa semua kejadian yang ditulis di sini itu melibatkan saksi mata. Termasuk Tuhan Yesus bangkit dan lain sebagainya, itu selalu melibatkan saksi mata. Tuhan Yesus naik ke surga dan lain sebagainya, dan kejadian-kejadian lainnya itu masuk di sini. Nah, oleh karena itu, sekarang orang yang memegang teguh ini tadi harusnya juga melakukan protes kepada pendeta tertentu dalam tanda kutip, gereja tertentu dalam tanda kutip yang berkata, Tuhan membawa saya ke surga.
Tuhan membawa saya ke neraka. Saksi nih sopo gitu loh ya. Saksi ini tidak ada. Nah, demikian Pak Eko Purnomo, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, kesaksian boleh, boleh. Ayo Pung. Boleh, Pung. kesaksian boleh. Karena kesaksian Anda juga menguatkan iman pendengar. Itu Ya. Opung ini shalom semua. Shalom, shalom. Pak, saya mau tanya. Oke. Opung ini bukan kesaksian Pung, tapi ada mau tanya bukan kebetulan ya. Saya dan orang tua tinggal di lingkungan kebanyakan agama seberang. Iya. Terus saya mau tanya gini Pak, mereka sering bilang begini sama saya, Kak atau Tante gitu, kenapa mudahnya orang Kristen memberikan kasih dengan baik dan memberikan juga masalah keuangan, masalah ketulusan, masalah apa saja itu kebaikan. Contohnya ya waktu di Aceh Pak, yang tsunami di Aceh, saya pernah dengar itu selentingan, pokoknya pernah dengar katanya kita yang sebagai Nasrani itu memberikan dengan ringannya, memberikan keringanan bantuan. Itu bantuan ditolak sama dari Aceh. Sampai saya bilang gini, kenapa? Nggak tahu. Itu saya dapat dari teman-teman saya Pak. Kebetulan memang dia sudah awalnya sama seperti saya, gerejanya di saya HKBP ya, dia sekarang sudah di karismatik. Saya tidak menelusuri lagi itu dari mana, tapi memang ya begitu. Terus yang kedua, dia bilang gini, kenapa sih orang Kristen juga murah senyum? Dan yang terakhir Pak, kenapa rezeki orang Kristen tidak pernah surut, tidak pernah miskin? Memang ada yang miskin ya Pak, terus terang yang di seluruh Indonesia kalau diselidikin tidak mungkin semuanya orang yang atas semua. Itu Pak pertanyaan saya dari agama seberang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Bu Grace. Kenapa orang Kristen itu dengan ringannya memberikan sumbangan, memberikan hartanya, memberikan kasihnya, memberikan senyumnya kepada orang-orang lain yang sedang di dalam penderitaan, katakanlah bencana. Seakan-akan kok mudah sekali, ya, kok tidak merasa sayang, ya, merasa sayang bahwa harta bendanya itu harus berpindah, berkurang karena untuk orang lain. Jawabnya adalah karena Yesus Tuhan itu mengajarkan kepada kami sebagai pengikut dengan gaya hidupnya dia. Dengan gaya hidupnya dia. Sehingga ketika ada orang yang mengalami kesulitan, kita memandangnya itu adalah sebagai salah satu ladang kita untuk kita melakukan perintahnya dia. Sebab buat Tuhan Yesus, dia mengajarkan kepada kita, jangan kumpulkan hartamu yang ada di dunia ini tadi. Sebab di dunia ngengat, merusak, pencuri mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu yang ada di surga. Salah satunya yaitu dengan melepaskan apa yang kita punya. Sebab terjadi hukumnya. Apa yang engkau genggam, itu justru engkau akan kehilangan. Tetapi apa yang engkau lepas, itu akan kau dapat di sana. Yaitu dengan kita berderma kepada orang lain. Itu jawabannya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kenapa kita kok ringan, ya, memberikan harta benda kita, meringankan beban orang yang menderita, dan kita murah senyum. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan ngajarkan kita seperti itu. Tegurlah, sapalah lebih dulu setiap orang, ya. Kemudian Tuhan juga tidak menghendaki kita membalas.
tampar pipi kanan, berikan yang kiri. Ya, buktinya apa? Kita tidak pernah membalas. Kita selalu bersyukur ketika gereja dibakar, gereja dirusak, puji Tuhan, kita bangunkan kembali. Kemudian kepada mereka yang menjahati kita mendoakan mereka agar mereka diampuni dosanya, mereka bertobat, mereka keluarganya diberi kesehatan, mereka diberkati, dan lain sebagainya. Yang ketiga tadi apa, Bu Grace? Yang terakhir apa? Jarang ada yang miskin, Pak. Oke, kenapa kok orang Kristen itu jarang yang miskin walaupun ada ya? Sebab ketika kita belajar ilmu sosial, kalau itu tidak bisa mutlak 100%, katakan 70-80%, orang Kristen selalu dipelihara oleh Tuhan. Sebab kita itu mengikuti hukum Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya. Sehingga ketika kita melakukan hukum Tuhan, kita akan menerima penggenapan janji Dia. Tentunya akan timbul pertanyaan daripada mereka. Duh, apa memang Tuhan yang benar itu cuma Yesus? Kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, silakan Anda amati apakah benar di dalam kitab suci orang Kristen itu menceritakan dunia pertama diciptakan sampai dunia itu berakhir. Dan apakah benar kitab suci orang Kristen itu juga bisa diikuti kejadian demi kejadian yang sekarang kita alami ada di sini. Nah, inilah bukti, ini kitab suci yang diberikan oleh Tuhan satu-satunya Sang Pencipta. Demikian Bu Grace, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bung ya. Puas ya Bung? Ya. Baik. Saya berikan lagi pertanyaan, masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Ibu Alfrida, ada kesaksian Bu atau pertanyaan dari Ibu? Ibu Wani ini. Ibu Wani mau. Ya, Ibu Wani mungkin. Bu, silakan Bu. Silakan Bu Wani. Bu, atau pertanyaan? Saya mau kesaksian, Pak. Ya, oh, silakan. Ini dari kota Kediri, Pak Hari. Dari kota saya. Baik, Bu. Silakan. Begini, Pak. Saya mengalami, padahal asal-usulnya juga nggak apa-apa. Tahu-tahu saya nggak bisa bangun. Maka saya merasa bahwa kalau kita itu sehat, bangun tidur bisa bangun dengan baik, itu sudah merupakan satu anugerah Tuhan. Bisa didengar, Pak? Bisa. Iya. Bisa. Jadi hari Minggu sore itu saya baru istirahat, terus tahu-tahu saya mau bangun itu nggak bisa. Terus saya dipanggili sama karyawan saya, dipamiti mau pulang, saya nggak bisa turun dari lantai 3. Akhirnya saya suruh dia naik, terus coba tolong ambilkan handphone saya di depan kamar mandi. Loh Ibu, kenapa aku nggak bisa bangun? Terus saya bilang, aku kuncinya dari luar. Nanti kuncinya taruh aja supaya besok kalau mbaknya datang, kan saya punya karyawan di toko Murnia Nugraha itu kan kalau pagi tak suruh jalan sini supaya dia ada kesempatan jalan gitu. Soalnya kena diabetes. Jadi dia bisa masuk. Terus saya dari lantai 3 mau turun itu bingung Pak, kaki saya nggak bisa saya kendalikan. Jadi saya gandolan pegangan tangga, saya turun kaki satu-satu tuh, kaki saya tuh mau nelapak di bawah trap bawah itu nggak bisa.
Jadi cuman bisa sak jinjit tok, tapi saya khawatir kalau jatuh. Jadi saya pokoknya gandoli tangga itu tok. Nah, terus akhirnya saya sudah bisa turun. Tapi kejadian saya itu lebih parah, Pak. Akhirnya saya tidak bisa membangunkan badan saya sendiri, ditolongi karyawan ini sampai diangkat. Terus saya sudah lemes, tidak punya tenaga. Saya diberdirikan, kaki saya tuh belum bisa dilama. Akhirnya dibantu, didelamakan. Setelah berdiri saya masih bisa jalan, gremet kayak semut gitu. Nah, terus gimana ini? Nah, terus saya pikir, masa aku kena COVID? Tapi badan saya tuh sakit semua, Pak. Sakitnya tuh enggak umum pokoknya. Terus saya pikir, coba ya. Aku ingat kalau orang masuk angin katanya diminumi bolyong suhab itu loh, obat Cina sama jahe dibersihkan, tidak boleh dikupas kulitnya, digeprek, direbus, terus tak minum. Itu agak kacak. Badan saya dipegang enggak sakit. Kalau enggak, saya dipegang itu teriak-teriak, saya sakit semua. Akhirnya saya minum 2 kali. Terus karyawan saya bilang, "Duh, Bu, kok semangat? Loh, masa aku demam?" Gitu. Aduh, enggak pilek, enggak batuk, enggak tenggorokan, enggak sakit, ya enggak punya rasa apa-apa, kok ujuk-ujuk gini saya gitu. Itu bukan demam, Bu. Ini paracetamol aja, minum paracetamol. Paracetamol tak minum 2 kali ini. Tapi badan saya itu masih sakit semua. Terus teman saya bilang gini, hati-hati loh. COVID itu tidak harus ada gejala macam-macam, tahu-tahu badannya sakit 2-3 hari bablas. Bukan. Terus saya gini, wah jangan sampai kena COVID lah. Terus gimana nanti karyawanku, aku kan nulari semua. Akhirnya karena saya sudah minum 2 macam itu, saya yakin saya bukan COVID. Tapi apa ya cikungunya itu gimana, kan badannya sakit semua. Terus saya obati sendiri. Saya dibawa dokter ya enggak mau, bawa rumah sakit enggak mau. Pas jangan aku malah ketularan. Nanti orang kalau enggak biasa megang saya, dikira aku punya sakit macam-macam, aku diobati malah jadi gawe. Tak obati sendiri, Pak. Tak minumi maitake itu, super maitake itu jamur dari Jepang. Jadi itu mengatasi semua virus. Terus tak minumi lagi ester C. Ensinafos itu untuk THT, isinya ensinasia itu, Pak. Tak minum juga. Sama minum itu Abriosia itu stem cell. Tak minum 2 hari saya balik normal. Aku bersyukur. Tak pikir, waduh lah, lutut saya sakit. Dokter aku dikira nih, ini proses penuaan lututnya enggak beres, harus operasi dan sebagainya, wis gak macam-macam. Akhirnya saya 2 hari sembuh, saya bisa naik tangga lagi sampai lantai 3. Saya bersyukur sekali. Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, sudah selesai, Pak. Makasih. Ibu udah pernah cek darah belum, Bu? Ya, kemarin langsung cek darah, Pak. Udah. Ini hasilnya ada di samping saya. Iya, apa? Malah saya meneruskan cek 12. Hasil darah saya 8,9. Tapi bintang saya banyak, Pak, pangkat saya. Oh, Ibu ada asam urat nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Kolesterolnya memang LDL saya jelek. Nah, kalau HB saya rendah, saya pernah tahu-tahu tuh kram tuh sampai beberapa jam, Pak Dokter. Terus saya dibawa ke rumah sakit tuh maunya ditransfusi darah dan sebagainya. Saya bilang, jangan Dok, saya sudah memang kebiasaan HB saya itu rendah karena saya kan mulai kecil, lambung saya dipotong 3/4 kali 1/4. Itu. Soalnya ada ulcer itu, Pak. Iya. Terus, loh, kamu kalau nggak mau
transfusi darah, kamu enggak boleh keluar rumah sakit. Kalau enggak, kamu harus tanda tangan. Betul. Kalau ada apa-apa, kamu tanggung jawab. Tanggung jawab, Pak. Saya yakin hasil saya tes di Prodia itu semua tak suruh bawa, tak tunjukin. HB saya enggak pernah bagus. Cuman memang saya cirinya itu sering kram, dan kalau kram itu bisa berjam-jam. Wah, yes, mati, Pak. Nah, ini untungnya waktu saya kejadian itu bukan kram, tapi masalah tahu lemes dan nggak punya tenaga, kaku gitu. Iya, karena masalahnya ketarik, Bu. Iya. Terus ini tadi saya sambil dengar nih khotbah, saya ke tetangga saya ini Nakamura itu loh, pijet Pak, terapi. Baru agak lemes. Lah, suaket. Lah, sebenarnya 2 hari itu sudah sembuh. Terus saya bisa naik tangga, tetap tidur di lantai 3. Pikir ya wis sehat. Terus kemarin itu ngontrol bangunan, Pak. Nah, saya naik sampai lantai 4. Terus tadi wis teler, tapi ada tanggung jawab ngecek. Ya wis tak cek. Tok lantai 3 wis gak betah tenan, Pak. Oh, enggak betah sungguhan, wis saya turun pelan-pelan. Tapi badan saya balik lagi merengkel gitu. Saya diberitahu ipar saya, coba kamu ngerebus bawang bombay, dirajang, direbus, diminum. Ya itu saya heran, ini khasiatnya apa? Tapi memang agak lemas. Karena kemarin itu kecapian naik tangga, naik turun, itu lagi. Iya, Bu. Itu merengkel-merengkel itu kolesterol, Bu. Iya. Oh iya, kolesterol saya lumayan, Pak. 150 lebih. Iya. Ini hasil HB saya bisa. Ibu ada lihat dari sini kalau kelihatan. Gimana? Ibu ada diabetes nggak? Oh, ini Pak Dokter ya? Iya. Pak Dokter. Kalau mau lihat hasil tes saya bisa. Hasil tesnya tuh jelek sekali. Bentar ya, Pak. Ya, paling ngerepotin. Ya, apa-apa, Pak. Pak Hari ini ahli bedah jantung AI. Pak Hari, nanti handphonenya Pak Hari boleh saya kasihkan Bu Wani ini, biar nanti dia ada foto supaya. Iya. Boleh. Gitu ya. Iya. Oke. Nanti tak kasih teleponnya Pak Hari AI. Iya, makasih. Supaya bisa Mbok WA, Mbok foto, nanti Mbok kasih no. Iya. Jadi saya chattingan pribadi. Iya. Hasil kalium sama natrium saya sudah masih normal. Cuman kok saya khawatir kalau nanti kejadian gitu lagi, orang-orang nggak bisa bangun lah, repot. Jaga ke makanan aja, Bu. Iya. Loh, saya kalau soal makanan tuh jaga sekali, Pak. Iya, jangan minyak-minyak, Bu. Enggak tahan, Pak, enggak bisa. Lemak sama terlalu manis tuh saya enggak bisa. Bagus lah. Tapi kalau asam itu enggak apa-apa, saya bisa. Ya. Enggak saya tanya sama Prodia, dokternya Prodia, "Dok, apa ada kekurangan vitamin B itu apa ada periksa nih?" Lek D ada. Loh, D saya sudah normal. Kalau B-nya gimana? Oh ada, tapi lama katanya. Apakah saya perlu B12-nya dicek? Ya. Terus ya lek mau ya boleh. Terus ini tadi saya diusulkan diteruskan diperiksa B12-nya. Saya sudah puluhan tahun, Pak, HB rendah itu. Soalnya saya dioperasi itu baru usia belasan tahun. SMA kok saya. Nah, sekarang kan sudah 75. Sudah untung 60 tahun lebih, Pak. Iya. Bagus, Bu. Puji Tuhan. Makasih. Ini juga bukan suatu kebetulan saya kok bisa ngikuti pelajarannya Pak Roni. DKI yang diadakan Pak Roni loh. Kok ya ada Pak Dokter. Terus tadi saya lihat WA ada dokter yang kemarin seperti itu loh, menceritakan baiknya tidur siang.
Iya. Ya, oke. Makasih loh Pak Dokter. Iya, sama. Makasih teman-teman semuanya. Ya Bu, ya Yang Bu. berkati. Ya, Iya. sama-sama Bu. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Jadi memang Pak Hari Zakaria ini ahli bedah jantung Ibu. Jadi semua kita yang ada di dalam grup ini, yang di dalam Zoom, hati-hati jantungnya. Jangan sampai dibedah sama dokter Pak Hari ya. Apa aja bisa aja. Tapi Dokter Heri masih muda, sudah ahli. Iya. Belum muda, Bu, udah tua saya. Masih tua besok Pak. Masih pantas jadi anak saya 75. Iya, saya 54, Bu. Ya, itu kan pantas jadi anak saya. Oh ya, boleh juga, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, kalau Pak Hari Zakaria ini ahli bedah jantung, Bu. Kalau saya ahli bedah dompet. Oh my God. Oh my God. HB saya rendah itu karena penyerapan zat besi itu kurang bagus, Pak. Jadi ini saya tuh HB rendah itu karena kurang zat besi. Oke. Ya, entah saya kasih tahu, Bu, di HP-nya Ibu. Iya, nanti saya foto ya, Pak. Repotin. Bu, ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama, Bu. Tuhan berkati. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Kita tidak ada yang kebetulan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita lengkap. Ibu cerita dengan kesehatan, yang menjawab ada yang bedah jantung, ada yang bedah dompet. Jadi lengkap. Memang harus ada dompetnya yang mau dibedah. Kalau nggak ada duit nggak bisa operasi, Pak. Michael ada aja. Yang bisa membedah. Kira tadi sebenarnya yang ditunggu-tunggu, yang kita tunggu-tunggu di dalam firman ini ataupun diskusi ini adalah Bapak Pendeta Lemon ya, karena benar itu ada Pak Makmur putus-putus itu suaranya. Pak Roni agak kurang memuaskan sedikit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau suara saya ini kenapa ya, kalau urusan beda-beda kok jelas ya, kok giliran macet. Sebenarnya kemarin saya juga ngikuti loh Pak, tapi belum sampai di tengah saya nggak kuat. Soalnya mungkin nggak tahu ya, apa khotbahnya terlalu ini ya. Saya kok jadi tegang gitu loh. Tegang. Udah baca jantung belum, Bu? Dokter Pak siapa kemarin Imam kok Imam. Pak Liman. Pak Liman. Itu khotbahnya kayak enggak santai gitu loh. Jadi saya malah pegang juara semua ya saya. Terus saya duduk di tempat lain. Nggak tahan aku, nggak kuat Ya, makanya khotbah jangan ngotot aja, ya toh. Santai-santai aja. Ya benar. Saya dengar ibu ya kuat, tegang semua. Terus ototnya tegang, ditambahi tegang. Waduh, malah juara kayak yang merengkau gitu. Ya, kita khotbah, kita sebisa mungkin mengajak jemaat itu supaya kita bersama-sama ikut di dalam apa yang kita khotbahkan. Jadi kalau kita sendiri, jemaat itu bisa pulang, Bu. Begitu kita selesai khotbah, selesai jemaat nggak ada lagi.
Tapi ya mungkin bukan karena itu ya Pak, mungkin memang kondisinya kurang baik atau gimana. Nah. Jadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan tidak ada yang kebetulan Ibu ya. Ibu juga kemarin itu mungkin kalau terus sampai selesai kita tidak tahu apa-apa. Tapi beruntung juga Ibu di setengah khotbah Ibu tidak kuat. Sekarang Ibu kuat menyaksikan. Ya. Ya toh Bu. Tapi saya ngikuti terus Pak, tapi enggak pas di depan komputer. Iya, jadi kuat ya. Di sekarang Ibu kuat. Sampai Ibu ketemu ahli bedah dua orang. Ibu ketemu. Ini bukan suatu kebetulan Bu. Ahli bedah jantung dan bedah dompet. Jadi ketemu dua ahli. Jadi mungkin itu ngundang aja belum ketemu, belum tentu bisa ketemu bareng ya Pak ya. Pertanyaan untuk mana ini Ibu Hana Suharti. Ibu biasanya Hana Suharti ini ada pertanyaan. Silakan. Silakan Ibu, masih ada waktu 3 menit lagi. Silakan Bu. Bu Hana. Masih adakah Ibu? Ibu Hana. Tidak ada mungkin. Tidak ada. Berarti Tidur kali. Ya. Frida, ada pertanyaan Ibu? Saya sudah Pak, terima kasih. Sudah ya. Ibu Rida ada tuh. Frida. Ada. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Sudah lanjutkan Pak Hari. Apa yang saya putuskan Pak Hari lanjutkan supaya tidak putus Pak. Ada. Ayo Pak. Pak Dokter Hari kok bisa kenal Pak Roni ini gimana Pak ceritanya? Juga di Zoom. Oh, ngikut Zoom aja. Bu, di WA group. Di sini Zoom saya Bu. Zoom-nya Pak Hari ini. Oh iya. Ya. Kalau Ibu ada apa-apa ya kasih tahu aja sama saya Bu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Saya ini masih iparnya sepupunya Pak Roni. Iya. Ya. Berarti masih saudara sama saya dong Bu. Iya. Kita semua saudara Pak. Mana ada yang bukan? Saudara apa Pak Makmur? Tapi hari ini Bu Wani itu Pak, sukacita dia. Oh, amin. Jadi makin cerah wajahnya, makin cerah dan pasti ada kesembuhan Pak. Amin. Haleluya. Saya ini baru pulang 1 menit dari Nakamura Pak. Saya di situ tuh nyetel ini Zoom. Volumenya tak kecil tak tempel di telinga saya sambil saya dengerin. Wow, mantap itu Ibu. Sampai selesai. Ya. Iyalah Bu, hati yang gembira adalah obat Bu. Benar. Iya Pak. Masih ditambahin lagi yang manjur lagi. Jadi sukacita Bu. Dompet Bu. Dompet ya Pak. Gratis ya Pak. Gratis ya. Iya, gratis Bu. Jadi kita sama Ibu di malam hari ini sudah kita menemukan ya Bu ya. Dan juga Ibu Lydia Lalang, sukacita di malam hari ini sudah kita lihat. Jadi firman Tuhan terasa urapannya ya Bu ya. Walaupun Lydia Lalang itu sibuk sangat sibuk itu dari Enggak juga Pak, berlebihan sekali. Kalian, tapi saya juga ikut sibuk kok Bu, ikut sibuk. Jadi kita menjalankan dua program.
Tahu aja Bapak. Pak Mamur tangannya juga menari tadi di doa syafaat saya. Tahu. Saya sementara pimpin doa syafaat Pak digital. Pak Mamur ikut-ikutan menari tangannya. Ini berhubung waktu ya, Bapak Ibu, waktu. Ya, waktu sudah menuju. Pak, minta bantuan doa untuk Ibu Pendeta Joko Birowo yang sedang di kemo di Rumah Sakit Bayangkara. Iya, Bu. Iya, kan dulunya kanker payudara, tapi sudah di kemo, setelah kemo dibedah, setelah bedah kemo lagi, terus temori dinyatakan katanya bersih. Nggak lama, tahu-tahu katanya sudah metastase ke liver. Nah ini katanya kok dikuras lambungnya gitu loh, ada pendarahan. Di sini Pendeta Joko Birowo yang jaga di Rumah Sakit Bayangkara sama anak-anaknya. Tolong didoakan supaya Tuhan mengasih kesembuhan ataupun memberikan sesuatu kekuatan untuk beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Roni, terima kasih firman-Nya Pak yang sudah sama-sama. Begitu juga untuk saudara kita ini Helsinki yang membawakan pujian ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kehadiran kita di malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat ya Bapak Ibu. Pak Roni, mohon maaf yang tadi yang Ibu mohonkan untuk dibawa dalam doa. Pak di menutup firman ini sekalian dibawa doa Pak untuk keluarga Ibu itu yang ada di rumah sakit Pak ya. Iya. Oke. Pendeta Joko Birowo itu ya tahu. LPMI Kediri. Tahu ya. Oke. Karena kita malam hari ini tidak ada doa syafaat, nanti selesai Pak Roni doa firman-Nya dan mendoakan yang di rumah sakit, saya akan tutup dengan doa Bapak kami dan doa berkat ya Pak ya. Oke, ya. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu boleh tetap menyala-nyala, dan firman-Mu boleh menjadi suluh di dalam setiap langkah kaki kami. Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami ke dalam seluruh kebenaran, dan biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami, hingga kami boleh melakukan segala sesuatu yang baik dan benar di hati Tuhan. Dan lewat apa yang kami kerjakan, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Kami teringat kepada istri Pendeta Joko Birowo yang hari ini sakit. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun atas dia. Engkau memberkati istri Bapak Pendeta Joko Birowo, sehingga lewat sakit penyakitnya, jika Tuhan berkenan menyembuhkan, bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Namun Tuhan, kami tetap percaya kehendak-Mu yang terbaik yang terjadi atas istri Pendeta Joko Birowo, demikian pula dengan keluarganya. Kami percayakan Tuhan, semuanya terjadi sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tutup ibadah sharing firman kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari permata-permata Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai hidup kita, menyertai keluarga kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai kesehatan kita, terlebih cita-cita kita. Mata Tuhan datang pada kali yang kedua. Bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Bapak